Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu Pimpin ya. 1, 2, 3, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Masuk semua? Ya. Alhamdulillah. Oke. Apakah teman-teman masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Masih, Bu. Kita belajar apa minggu lalu? Menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Oke, karena minggu kemarin kita udah belajar soal itu tadi, hari ini Ibu mau ngajak kalian untuk membaca berita. Nah, sebelum itu Ibu mau menjelaskan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti diharapkan kalian dapat memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, miras dan juga narkoba dalam perspektif Islam. Terus nanti kalian akan membuat konten tentang bagaimana cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, miras dan narkoba dan diposting di media sosial. Terus setelah kalian belajar nanti, Ibu harap kalian dapat meyakini bahwa agama itu melarang melakukan perkelahian antar pelajar, merusak fasilitas umum, miras dan juga narkoba. Diharapkan nanti kalian dapat membiasakan sikap taat terhadap aturan, tanggung jawab, cinta tanah air. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Jadi memang benar teman-teman, kita itu dilarang yang namanya perkelahian antar pelajar, tawuran, miras, narkoba itu dilarang. Tapi meskipun sudah dilarang, masih ada aja oknum-oknum ya yang melakukan hal yang seperti itu. Contohnya ada di sini. Oke, jadi Ibu ada 3 berita. Mari kita baca headline-nya bersama-sama. Oke, yang pertama, baca. Tawuran akibat saling ejek di Instagram. 1 remaja tewas, 2 pelaku diamankan. Oke, jadi ini berita tentang tawuran. Oke, yang kedua. Seorang pelajar SMK diserang ditemukan tewas usai pesta miras oplosan. Oke, kasus yang kedua tentang minuman keras. Yang terakhir. Polisi menangkap 2 pelajar karena dugaan kasus narkotika di Metro. Oke, jadi di sini sudah ada 3 kasus. Nanti Ibu akan share linknya ke kalian. Nah, tugas kalian adalah membaca. Nanti beritanya dibaca. Setelah itu nanti dianalisis dan kalian harus mempresentasikannya di depan kelas. Nah, apa aja sih yang dianalisis? Nah, nanti kalian harus menjelaskan secara singkat isi beritanya apa, kemudian nanti dampaknya apa, terus dalam perspektif Islam ditanggapi seperti apa, dan yang terakhir ikhtiar untuk mencegah hal serupa terjadi. Ibu jadi bagi kalian jadi 3 kelompok ya. Kelompok 1 3 orang, Mbak Ajeng, Mbak Wahda, Mbak Lia. Oke. Terus kelompok 2 Mbak Tarisa sama Mbak Mira. Kelompok 3 Mas Fajrul dan juga Mas Muslim. Oke. Jadi silahkan nanti ditulis di kertas yang udah Ibu kasih. Waktu diskusi 15 menit dari sekarang. Apakah ada yang mengalami kesulitan? Kelompok 1 aman? Masih membaca. Oke. Kelompok 2? Masih membaca.
ada bisa? Aman dulu. Oke. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Sudah? Kelompok 3 sudah selesai? Oke, sudah selesai semua? Oke. Sekarang kita mulai presentasinya ya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan. Kasus yang pertama yaitu tawuran akibat saling ejek di Instagram. 1/18 2 pelaku diamankan. Kasus ini terjadi pada tanggal 15 Maret 2025. Tawuran itu terjadi karena saling ejek di Instagram yang akhirnya yang bersangkutan mengajak COD di TKP sehingga terjadi tawuran dan menyebabkan 2 orang meninggal. Pelaku terjerat pasal 80 ayat 3, pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dampaknya yang pertama mengakibatkan hilangnya nyawa, terus konsekuensi hukum, kemudian rusaknya reputasi lembaga pendidikan dan terganggunya ketertiban umum. Dalam perspektif Islam, tawuran dilarang karena Islam menghendaki kedamaian, bukan kerusuhan. Untuk cara pencegahannya yaitu yang pertama ada 3, yaitu keluarga, sekolah, dan aparat dan masyarakat. Yang pertama, keluarga memberi pendidikan karakter atau pengawasan digital. Lalu yang kedua yaitu menciptakan lingkungan pendidikan yang damai dengan edukasi dan kegiatan positif. Yang terakhir yaitu aparat dan masyarakat dengan cara pengawasan dan penegakan hukum. Sekian presentasi dari kelompok 1. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman, kasus terkait tawuran gara-gara cuma ejek-ejekan di Instagram. Makanya hati-hati ya, jempolmu itu apa? Harimau. Gak boleh mudah tersulut emosi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 yaitu tentang miras. Korban dan 2 temannya pada tanggal 1 Agustus 2025. Setelah pesta miras oplosan yang dilakukan di pinggir sawah, korban mabuk berat dan tak sadarkan diri. Lalu mereka pindah lokasi ke bantaran sungai. Korban dipukuli tetap tak sadarkan diri, akhirnya pelaku ketakutan dan pulang. Korban ditemukan sudah mengambang di sungai. Setelah polisi menerima laporan, 2 pelaku ditangkap. Pelaku terjerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dampaknya menyebabkan hilang nyawa akibat oplosan dan diperparah dengan tindakan kekerasan dan kelalaian. Selanjutnya itu dalam perspektif Islam, konsumsi miras dan oplosan merupakan pelanggaran fatal terhadap larangan Allah. Hukum minuman khamr adalah haram. Pencegahannya yang pertama yaitu pendidikan karakter Dengarkan ya teman-teman. dan di sekolah. Yang kedua yaitu penindakan dengan penegakan hukum dan razia. Yang ketiga yaitu 3 pembinaan dengan rehabilitas. Sekian dari kelompok 2. Oke, jadi itu tadi kasus tentang miras. Miras itu fungsinya apa sih? Nggak ada. Nggak ada. Dengan kita minum miras sama saja kita itu melakukan hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Nah, kalau udah minum miras kita merugikan siapa aja? Diri sendiri sama merugikan masyarakat, keluarga, merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Jadi harus menjauhi yang namanya miras. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2.
narkoba. Metro 10 Januari 2025. Tim Satres Narkoba Polres Metro mengamankan 2 orang pelajar inisial HT dan MAD di Metro Selatan. Keduanya diduga terlibat dalam kepemilikan dan pembelian narkotika jenis tembakau sintesis. Ditemukan barang bukti berupa 1 plastik krim bening berisi daun kering yang diduga tembakau gorila dengan berat sekitar 0,63 gram. Dampaknya menghancurkan masa depan seorang baik secara hukum, kesehatan maupun sosial. Dalam perspektif Islam, narkoba diharamkan karena merusak fungsi akal yang merupakan karunia terbesar untuk berpikir dan beribadah. Terus merusak kesehatan fisik, menyebabkan penyakit kronis, ketergantungan, berpotensi menyebabkan kematian. Yang ketiga, kecanduan narkoba akan menghabiskan harta untuk membeli zat haram. Pencegahannya memerlukan sinergi kuat antara edukasi dini di rumah dan di sekolah dengan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pengedar. Ya, jadi itu tadi narkoba. Narkoba itu juga fungsinya apa? Tahu nggak? Nggak ada. Ada tapi dalam dunia medis, tapi namanya bukan narkoba. Itu untuk kesehatan itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam konteks yang seperti itu tadi, itu sia-sia. Kalau narkoba udah bikin kecanduan, kira-kira pelakunya akan berusaha mendapatkan uang dari mana buat beli narkoba? Mencuri. Iya, mencuri, akan membuat jadi tindak kriminal. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Jadi ketiga kasus itu tadi, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Yang pertama, mungkin dari kelompok 1. Ya. Islam melarang segala bentuk pertikaian atau perkelahian dan kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa. Iya. Dari kelompok 2, mungkin apa kesimpulannya yang bisa diambil dari ketiga kasus tadi? Yang kedua, Miras oplosan dan narkotika masuk dalam kategori mahar yang menjadi pintu gerbang menuju dosa dan kejahatan lain. iya. Yang terakhir, apa kesimpulannya? Tawuran, miras, dan narkoba merusak diri sendiri dan orang lain yang ada di sekitar. Iya, jadi seperti itu. Jadi Allah itu memberikan suatu ketetapan, itu adalah hal yang terbaik untuk diri kita sendiri. Allah melarang miras, melarang narkoba, tawuran, karena Allah itu menjaga kita, menjaga keturunan kita, menjaga harta kita, dan semuanya. Oke. Selanjutnya, seperti yang udah Ibu spill tadi, kalian dapat tugas nanti secara berkelompok sesuai kelompok yang tadi. Kalian membuat konten tentang cara mengatasi perkelahian antar pelajar, miras dan juga narkoba, nanti diposting di media sosial. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Nah, alhamdulillah pelajaran hari ini kita sudah selesai. Nanti kalau ibu bilang tawuran, miras, narkoba, apa passwordnya? Jawabnya jangan ya Dik ya. Itu ya. Oke, 1, 2, 3. Tawuran, miras, narkoba, apa passwordnya? Jangan ya Dek ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bu Ahri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.